Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kita belajar lagi di Adatsun Nahwu. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang al-jumlah al-mufidah wa ajza'ul jumlah. Baik, al-jumlah al-mufidah kemarin kalian sudah membuat contohnya ya. Nah, Ibu di sini tidak akan membahas secara satu persatu ya. Di sana sudah jelas sekali kalimat-kalimatnya, dan kalian juga kemarin ketika membuat tugas yang Ibu kasih itu sudah beberapanya mayoritas ya, sudah benar. Ya. Kita lihat di contoh yang pertama aja, al-bustanu jamilun. Nah, taman itu indah. Dari segi makna kita sudah bisa memahami taman itu indah. Jadi, al-jumlah mufidah adalah jumlah yang memiliki makna sempurna ya, atau dalam bahasa balaghahnya itu kalam balik gitu ya. Jadi kalam yang ya balik, yang sampai kepada pendengarnya gitu ya. Jadi pada intinya jumlah mufidah adalah jumlah yang memiliki makna yang bisa dipahami oleh pendengarnya, atau kita berbicara juga kita bisa memahaminya gitu ya. Nah, al-qaidah minhu ya, al-qaidah minha at-tarkibul ladzi yufidu faidah tamah. Jadi tarokib yang memiliki faedah yang tamah, yang sempurna, maka dikatakan sebagai jumlah mufidah. Wa yusamma aydan kalaman, ya, dikatakan juga sebagai kalam. Nah, makanya jumlah mufidah itu bisa kita kategorikan juga dengan kalam ya, kalam balik gitu kalau dalam balaghahnya. Nah, kemudian nomor al-tsaniyah, al-jumlah al-mufidah qad tatarakkabu min kalimatain wa qad tatarakkabu min aktsar wa kullu kalimah fiha tu'addu juz'an minha. Jadi jumlah mufidah itu kadang-kadang terdiri dari 2 kalimat, kadang-kadang juga lebih dari 2 kalimat. Qad tatarakkabu, qad ketika bertemu dengan fi'il mudhari maka bimana kadang-kadang ya, tapi kalau qad bertemu dengan fi'il madi bimakna sesungguhnya gitu ya. Tapi kalau ketemunya dengan fi'il mudhari bimana kadang-kadang. Nah, jadi jumlah mufidah itu kadang terdiri dari 2 kalimat, seperti contoh yang pertama tadi, al-bustanu jamilun. Kadang-kadang terdiri dari 3 kalimat, seperti kotofa Muhammad zahrotan itu ya, atau lebih ya, min aksar ya, tergantung kalimatnya. Yang jelas jumlah mufidah adalah jumlah yang memiliki makna sempurna. Nah, nastamir. Summa ajza'ul jumlah. Nah, contohnya al-amsilah minhu, al-misal ya. Rokiba Ibrahim al-hisan, yuda ibu Ismail al-qitto, yahsudu al-fallah al-qamha, ta'kulu syat fulan wa sa'iran, sami'tu an-nasihata, yasta'un nur fil khujrah, tajri as-safina alal ma'i, hal tuhibbus safar. Nah, dari jumlah-jumlah atau dari contoh jumlah-jumlah yang ada di sini, jumlah bermakna dalam bahasa Indonesia itu kalimah ya, tapi dalam bahasa Arab itu adalah jumlah. Nah, kalimah dalam bahasa Arab adalah kata. Jangan sampai keliru ya, karena ini adalah bahasa Arab, maka ibu bilang kalimat itu adalah jumlah ya. Nah, dari kita lihat qaidnya. Al-qaidah min ajza'il jumlah. Al-kalimah salah satu anwa. Jadi kalimat atau kata itu terbagi dari 3 bagian. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Nah, keterangannya adalah fal ismu kullu lafdin yusamma bihi insan au hayawan au nabat au jamad au ayyu syai'in akhar. Jadi isim itu adalah setiap lafad ya, yang namanya itu insan ya, manusia seperti Muhammad, Ibrahim, kemudian Ali, Agus, kemudian siapa? Sinta gitu ya. Wa ghairi termasuk dalam ismul insan ya, atau isim, kategori lafaz isim ya. Atau hayawan atau binatang, al-qitu, kemudian apalagi al-jamal,
kemudian as-sa'lab wa ghairiha. Pokoknya binatang-binatang apalah itu namanya ya. Itu termasuk dalam kategori al-ismu. Kemudian an-nabat, ya, tumbuh-tumbuhan juga termasuk dalam kategori isim. Kemudian jamad. Jamad itu syai'un sesuatu yang tidak bisa kita pegang tapi bisa kita rasakan. Seperti alma, al-jawu, ya, udara itu juga sama dengan ismul jamad. Au ayu syai'in akhar, ya, atau sesuatu yang lain. Ya, seperti Jakarta, kemudian itu kan ini ya, ismul alam gitu ya, syai'in akhar. Nah, berikutnya al-fi'lu. Ma ma'na al-fi'l? Kullu lafdin yadullu ala khusuli amalin fi zamanin akhasin. Jadi, fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan pada suatu perbuatan gitu ya, pada zaman yang khas. Apakah zaman lampau, zaman sekarang, yang akan datang, atau ada lagi fi'il amr ya, kata perintah itu. Berikutnya adalah al-harfu. Kullu lafdin la yadhar ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi. Huruf adalah lafaz yang dia tidak bisa berdiri tanpa yang lainnya gitu ya. Laisa lahu ma'nan illa ma'a ghairi, kecuali dengan yang lainnya. Contohnya di, atau dalam, atau misalnya atas gitu ya. Kita nggak paham, tapi kalau misalnya di atas ada papan tulis misalnya, maka akan paham. Oh, berarti al-harfu dia tidak akan la yadhar maknahu, tidak akan jelas maknanya itu ya secara kamilan illa ma'a ghairihi. Misal azhabu ilal jami'ah ma'a asdiqoi. Saya pergi ke kampus bersama dengan teman-teman. Nah, kata ke tadi memiliki makna kamilan ketika ada azhabu kemudian ma'a asdiqoi itu tadi ya. Contoh yang lain misalnya al-kitabu alal maktabi. Nah, buku di atas meja. Kalau misalnya kita ala saja nggak paham kan ya. Ya, la yadhar maknahu kamilan itu maknanya. Jadi huruf akan memiliki makna yang sempurna ketika dia didampingi oleh yang lainnya. Itu maksudnya ya. Sampai di sini mungkin semoga dari dua materi ini kalian bisa memahaminya. Intinya ajzaul jumlah, bagian-bagian jumlah itu ada 3 ya. Ada 3 sebagaimana al-kalimah. Kalimah juga memiliki 3 bagian gitu kan ya. Apa? Isim, fi'il, dan huruf. Seperti itu ya. Nah, contoh-contohnya tadi seperti yang tadi kalian baca di atas itu ya. Ajzaul jumlah itu Rokiba Ibrahim al-Khison, kemudian Yuda Ibu Ismail al-Qitha, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari ajzaul jumlah. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang pertama ya. Kita anggap ini adalah materi yang pertama. Dan setelah kalian memahami dan mendengarkan serta bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan, jadi silahkan nanti kita berlatih ya. Kita membuat ajzaul jumlah, contoh min ajzail jumlah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.